Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Bagi yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Setelah rilisnya manga chapter 57, kita mendapati fakta menarik mengenai Eida. Eida tampak sangat mempesona dan menarik perhatian para anime lovers. Inilah rangkuman pembahasan dan teori mengenai chapter 57. 1. Kekuatan mata Shenrigan. Shenrigan adalah mata yang bisa melihat segalanya. Ciri fisik mata ini tentu di pupil matanya. Terdapat motif bulan sabit dan titik tengah. Hal ini mirip dengan lambang Otsutsuki cabang yang ada di bulan. Mungkin saja hal ini ada hubungannya dengan Otsutsuki Toneri. Tentu ini masih menjadi misteri. Mata Shenrigan memiliki kemampuan layaknya kamera pengintai yang bisa melihat apapun yang dia mau. Bukan hanya penglihatan, dia mampu mendengar percakapan orang yang dia inginkan. Tentu saja kemampuan ini benar dibilang bug. Adalah kemampuan yang sangat curang sekali atau sering disebut cheater. Shenrigan dapat melihat kejadian yang sedang terjadi secara real time maupun di masa lalu. Namun batas kemampuan ini tidak bisa melihat masa lalu sebelum dia sendiri lahir. Oleh sebab itu Eida tidak ingin ditanya tentang berapa umurnya sekarang oleh Kode. Jadi misalkan umur Eida adalah 20 tahun, dia bisa melihat kejadian masa lalu sampai 20 tahun ke belakang saja. Tapi kelemahannya, Eida tidak bisa melihat kejadian di masa depan. Selain itu, Eida tidak bisa membaca ingatan orang lain. Ini terbukti bahwa Eida tidak tahu kata kunci Amado untuk membuka pembatas kekuatan Kode. 2. Kemampuan memikat hati. Kemampuan Eida satu ini tentu sangat merepotkan, di mana Eida bisa mempengaruhi semua orang menjadi menyukai Eida. Bahkan pria atau wanita, semuanya akan tunduk di hadapan Eida dan menjadi budak tawanan Eida. Tentu kemampuan ini diciptakan oleh Amado, dan ini tentu sangat aneh jika bisa dibuat dengan ilmu sains ninja. Namun kelemahannya, kemampuan ini tidak bisa digunakan untuk Otsutsuki atau orang yang sedarah dengan Eida. Selain dua jenis itu, semua orang tidak akan bisa melawan Eida. Tentu saja ini akan merepotkan jika Eida masuk ke Konoha. Tentu pasukan Konoha akan tidak berkutik dengan kemampuan Eida ini. Tentu sebelumnya Kode bingung niat Boro menyembunyikan Eida, padahal Boro ditugaskan untuk membunuh Eida. Kode sempat berpikir bahwa Boro telah berkhianat. Tentu saja setelah tahu Boro ternyata adalah korban tawanan Eida, Kode menjadi mengerti bahwa Boro hanyalah korban saja. 3. Alasan Jigen membuang Eida. Dengan 2 poin di atas, tentu jika diprediksi Jigen merasa terancam dengan adanya Eida. Jika Eida bisa mengendalikan hati pria atau wanita, tentu Jigen khawatir Eida akan mengacaukan pasukan Kara. Misalkan saja Inner Kara semuanya akan susah diatur jika tiba-tiba Eida menginginkannya. Kemampuannya melihat secara luas, tentu ini mengacaukan Jigen sebagai pemimpin organisasi Kara. Kesimpulannya, walaupun Jigen tidak terpengaruh kemampuan memikat hati Eida, namun semua Inner Kara akan bisa dikendalikan Eida, dan itu tidak bagus. 4. Tujuan konyol Eida. Eida tampak wanita yang sopan tidak seperti Delta. Sebelumnya kita tidak tahu apa yang dilakukan Eida jika dia dibangunkan. Nyatanya memang Eida ingin merasakan cinta yang normal. Selama ini semua orang yang dekat dengannya akan menjadi suka dengan Eida. Tentu Eida bingung mana di antara mereka suka dengan tulus pada Eida atau memang hanya terkena kemampuan Eida. Disinilah terungkap tujuan Eida. Dia hanya ingin mendekati Boruto dan Kawaki. Boruto dan Kawaki telah mendapat 80% lebih data Otsutsuki. Atas hal ini, mereka tergolong sebagai 2 orang Otsutsuki. Dengan demikian, Eida akan merasa tertantang untuk bisa mendapatkan hati Boruto dan Kawaki tentunya. Dan bisa jadi tujuannya untuk menikahi Boruto atau Kawaki. 5. Tujuan Kode. Tentu saja tujuan awal Kode membangkitkan Eida untuk mencari tahu cara melepaskan batas kekuatan Kode. Kode merasa dia tidak akan menang jika pembatas kekuatannya tidak dilepas. Tentu tidak bisa dibayangkan jika pembatas kekuatan Kode dilepas. Kemungkinan dia akan lebih kuat dari Jigen. Tentu bisa saja Naruto dan Sasuke bahkan akan kesulitan untuk melawan Kode nantinya.
Sedangkan untuk melepaskan pembatas kekuatan, ada 2 persyaratan yaitu: pertama, autentikasi iris mata Amado. Sedangkan terkuak fakta bahwa mata Amado telah dimodifikasi dengan senjata ninja ilmiah. Tentu dengan ini mereka tidak akan bisa menggunakan jutsu peniru dan harus menggunakan mata asli dari Amado. Dan paling buruknya, bisa saja mereka mencongkel bola mata Amado nantinya. Kedua, perintah suara. Cara ini tentu bisa menggunakan Henge no Jutsu atau jutsu peniru. Tapi sayangnya Eida tidak tahu kalimat apa yang dijadikan sebagai pembuka kunci. Artinya selama ini Amado tidak pernah mengucapkannya. Karena jika Amado pernah mengucapkan kata kunci itu, Eida pasti sudah mengetahuinya. Dengan ini, Amado akan menjadi incaran pertama Kode dan Eida ke depannya. Lalu rencana apa yang dilakukan untuk menculik Amado? Apakah rencana menyusup secara diam-diam, pengalihan, atau justru terang-terangan? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. 6. Obat penekan Byakugan. Amado ternyata menyiapkan obat untuk berkhianat kepada Jigen. Obat ini digunakan untuk menekan Byakugan. Tentu jika menggunakan obat ini secara teratur, akan menghambat proses pemulihan dari karma. Amado menjelaskan bahwa efek sampingnya akan sangat berbahaya sekali. Kemungkinan ringan, bisa saja Boruto bisa mengalami rabun pada matanya. Kemungkinan terburuk bisa saja Boruto akan mati. Namun dengan obat ini, menjelaskan bahwa saat Boruto remaja, Momoshiki belum bangkit sepenuhnya dari tubuh Boruto. Dan mungkin Amado menemukan obat yang lebih aman ke depannya selama berada di Konoha. 7. Eida diciptakan untuk mengalahkan Jigen. Seperti pernyataan Amado pada chapter bulan lalu, di mana Amado menciptakan banyak cyborg untuk mengalahkan Jigen. Tentu saja Eida termasuk bagian rencana dari Amado. Kemampuan Eida untuk memikat hati ini kemungkinan sengaja diciptakan Amado untuk bisa merebut hati Jigen. Namun hasilnya adalah kegagalan, karena Eida nyatanya tidak bisa mempengaruhi hati Jigen di sini. Kemampuan Eida yang bisa melihat apapun, tentu ini juga dipersiapkan Amado untuk melawan Jigen. Namun nyatanya, akhirnya Amado memilih Kashin Koji untuk melakukan rencana ini. Namun ini hanya sebatas pendapat pribadi saja. 8. Siapa anak dan istri Amado? Amado adalah sosok misterius. Keberadaannya saja sangat misterius. Namun setelah dia mengatakan bahwa dia mempunyai seorang putri yang sudah mati, tentu ini membuat semakin penasaran kita semua. Banyak yang bertanya mengenai siapa putri dari Amado dan siapa istri dari Amado. Lalu kapan Amado menikah? Sebenarnya dari usia Amado yang sudah tua, akan wajar jika nyatanya Amado sudah pernah menikah. Jika benar putri Amado sudah meninggal, tentu akan penasaran sekali siapa istri dari Amado. Amado tidak menyebutkan keadaan istrinya. Apakah istrinya sudah meninggal atau masih hidup di sini? Tentu saja kebenaran siapa putri dan istri Amado belum dijelaskan secara resmi. Namun karena banyak yang bertanya mengenai ini, tidak ada salahnya jika kita membuat teori. Jika kalian tidak suka teori, silakan lewati saja video ini pada menit ini. Teori pertama, kenyataan bahwa putri Amado memang sudah meninggal paling masuk akal. Mungkin Amado telah membuat manusia buatan dari nol, menyerupai tubuh dan wajah anaknya. Jadi akan lebih masuk akal jika nyatanya ada manusia buatan yang menyerupai wajah anaknya. Namun manusia buatan itu nyatanya mempunyai kepribadian yang lain dan tentu berbeda dari sifat anaknya sendiri. Jika kita ingat di satu bagian panel manga, di mana sempat Amado memandangi Delta dengan aneh, Delta merasa risih dengan pandangan Amado ini. Mungkin saja Delta adalah manusia buatan dengan wajah putri dari Amado sendiri. Teori kedua, bisa saja Eida adalah putri dari Amado. Jika mungkin Eida adalah anak Amado, tentu ini akan menarik sekali. Bisa mungkin 12 tahun yang lalu adalah perintah Jigen untuk membuang Eida. Dengan demikian, Amado berpikir anaknya telah benar-benar mati. Pernyataan Eida bahwa dia membenci Amado, mungkin saja benar dia membenci Amado karena telah memodifikasinya. Namun bisa saja Eida menyembunyikan fakta ke Kode bahwa dia adalah anak dari Amado sendiri. Teori ketiga, teori yang lumayan sangat ekstrim sekali. Kemungkinan anak dari Amado ternyata adalah ibu dari Kawaki. Tentu saja jika benar 12 tahun yang lalu, itu kemungkinan seusia dengan Kawaki. Jika mungkin ibu Kawaki meninggal saat Kawaki bayi, bahkan akan masuk akal jika Amado sangat peduli kepada Kawaki, mengingat Kawaki ternyata adalah cucu dari Amado sendiri.
Dan jika benar, kemungkinan besar alasan Kawaki bisa selamat saat proses penanaman karma. Kemungkinan karena campur tangan dari Amado sendiri. Kemungkinan Amado melakukan sesuatu kepada tubuh cucunya, agar Kawaki bisa bertahan dari karma yang mematikan. Ini diperkuat sebelum Kawaki ditanamkan karma. Amado mencoba menghentikan Jigen. Sebelum Jigen menanamkan karma ke Kawaki, Amado mengatakan untuk mengakhiri penanaman karma ini. Namun Jigen menolak dan meneruskan proses penanaman karma ke Kawaki. Jika Amado adalah kakek Kawaki, ini menjelaskan bagaimana gaya rambut mereka hampir sama. Itulah sekilas pembahasan dari kami. Pembahasan lanjutan akan kami bagikan di video selanjutnya.